Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita akan berbagi mengenai tentang bagaimana cara melakukan proses penanaman kacang tolo ya kawan-kawan. Kawan-kawan sudah melihat di depan saya ini adalah contoh tanaman kacang tolo yang sudah mulai tumbuh. Begitu pula yang sini, begitu pula bagian sana sudah pada mulai tumbuh. Dan kan bisa melihat, nah di sini larikan kan sudah ini, larikan ke sana itu sudah pada mulai tumbuh kawan-kawan. Dan kacang tolo ini sebenarnya adalah kacang yang mudah sekali untuk kita budidayakan. Perawatannya tidak terlalu sulit dan adaptif dengan kondisi kekeringan. Dan pada kali ini kawan-kawan, kita menanamnya itu dengan menggunakan bahannya. Yang pertama adalah benih dari kacang tolo itu sendiri, yang kedua adalah tajuk, dan yang ketiga jika kawan-kawan punya bisa ditambahkan dengan pupuk kandang. Dan biasanya untuk awal penanaman saya sendiri sih tidak menggunakan pupuk kandang semacam itu. Pupuk kandang nanti kita berikan ketika tanaman sudah mulai agak besar, kita suplai ke area sekitar tanaman semacam ini kan, sekitar area sini pangkal tanaman kita suplai dengan pupuk kandang. Tapi kita sejatinya tanaman kacang tolo ini kita untuk penanamannya cukup sederhana, tidak menggunakan pupuk kandang, tapi untuk waktu berikutnya kita suplai dengan pupuk kandang semacam itu. Dan teknik penanamannya cukup sederhana, kita menggunakan tajuk semacam ini, kita lubangi kayak gini kan. Nah, kita lubangi kayak gini, nantinya di setiap lubang kayak gini kan kawan, di setiap lubang kayak gini kawan bisa memberikan benih kacang tolo 3 hingga 4, karena setiap benih itu kadang-kadang tidak tumbuh. Tapi kalau kami biasanya menaburkan 3 sampai 4 benih, nanti biar semuanya tumbuh semua. Ada yang tumbuh 2, ada yang tumbuh 3, semacam ini kan kawan, 4 sampai 3 benih, bahkan terkadang lebih ada yang tumbuh 1. Kami tidak masalah, yang jelas kita berikan saja benih tersebut. Dan nantinya biar benih dengan pemberian benih tersebut bisa memungkinkan untuk setiap lubangnya ditumbuhi kacang tolo semacam itu kan. Oke kawan-kawan, itu cara menanam benih kacang tolo. Dan kacang tolo ini kan yang kita tanam ini, yang mulai tumbuh ini, nantinya sebenarnya kita proyeksikan untuk diambil daunnya, karena daun dari kacang ini laku juga di pasaran daerah istimewa Yogyakarta. Itu laku benih, laku juga daun dari kacang tolo ini kan kawan, semacam itu. Kita potong, kita pangkasi semacam itu, nanti tumbuh kita jual. Karena ini tanaman yang saya rasa menguntungkan sih, benihnya murah. Di sisi lain kita juga tidak tidak ribet-ribet merawatnya, cukup ditajuk, diberikan di situ, terus nanti sudah mulai tumbuh diberikan pupuk kandang. Jika kawan-kawan memiliki, berikan pupuk kandang, sudah ditinggal begitu saja, tanamannya tumbuh terus. Dan ini tanamannya bisa menutupi ini kan, biar rumputnya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu subur banget, istilahnya biar tertutupi, tidak ditumbuhi rumput secara banyak ya. Inilah salah satu solusinya, karena saya merasa tanaman ini adalah tanaman cover crop yang bisa mengalahkan rumput-rumput itu kan kawan, semacam itu. Dan ini mengapa kita menanam kacang tolo ini kan, karena ini sejatinya kalau secara normalnya ya kan kawan, itu sudah memasuki musim kemarau, sehingga kita tanami kacang tolo tersebut biar tetap produktif lahan ini kan kawan, semacam itu. Itu tujuan kami. Jadi kalau musim kemarau di sini kan kekurangan air, maka salah satu solusinya kita menanam kacang tolo. Karena kacang tolo ini ketika kita menanamnya kondisi masih lembab dan
kita berikan benihnya kena embun saja, nanti benih tersebut berkecambah dan tumbuh, dan dengan tumbuhnya kacang tolo tersebut bisa menjadikan lahan kita tetap produktif. Yang kedua, lahan kita selalu dalam kondisi lembab dan kita tidak perlu susah payah dalam memperlakukan lahan agar tetap produktif tersebut, kawan-kawan. Karena enak sekali sih, sepengalaman kami kacang tolo ini kita gunakan untuk tanaman yang produktif di musim kemarau. Akan tetapi saat ini, kawan-kawan, permasalahannya adalah iklim saat ini tidak bisa ditentukan. Contoh yang terjadi saat ini adalah adanya hujan yang tidak kita bisa tentukan. Di lahan ini kondisinya basah, dan ini kelemahan dari membudidayakan tanaman kacang tolo. Kalau kondisinya basah, kacang tolo itu tidak bisa tumbuh atau hidup di kondisi semacam itu, kawan-kawan. Akibat adanya hal semacam itu, kita berinisiasi untuk membuat saluran air, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tahu, ini sebenarnya ini sebenarnya kondisi saluran ini hari kemarin loh, baru kemarin itu kondisinya kering, kan, tidak ada air sama sekali. Akan tetapi kemarin malam itu kondisinya hujan, dan hingga saat ini airnya masih ada, kan, kawan. Dan ini jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali, kan, kawan. Banyak sekali itu, di sana masih ada, belum lagi di sini. Nah, inilah yang kita lakukan agar lahan di sini biar tetap kondisinya tetap kering atau seminimalnya lah lembab semacam itu, lembab semacam ini, kan. Nah, yang jelas biar nantinya tanaman-tanaman yang kita tanam ini tidak mati, kawan-kawan. Dan itulah kelemahan dari kacang tolo, jika kondisinya air berlebih maka tanamannya bisa mati, kawan. Oke, kawan-kawan, mungkin itu dulu dari kami. Inilah salah satu langkah kami, yaitu menanam kacang tolo pada memasuki musim kemarau. Akan tetapi terkendala dengan perubahan iklim yang menjadikan kami harus ekstra dalam membudidayakan tanaman ini. Karena ini di sisi lain ini adalah lahan yang lahan yang cukup berat kalau diolah, karena ini sudah jarang sekali ditanami tanaman budidaya, sehingga lahannya cukup keras dan cukup sulit. Dan salah satu solusi yang kita tanami adalah kacang tolo ini, dan itu nantinya bisa menghidupkan biologi tanah dan lahannya tidak sekeras jika tidak ditanami, kawan-kawan, semacam itu. Oke, kawan-kawan, sekian dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada hal positif, ambil saja hal positif tersebut dan manfaatkan semaksimal mungkin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.